Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika bitaqwallah fa innaha jimahu kullihi. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak ingkang mugi-mugi Allah rahmati, Allah berkahi. Bersyukur kepada Allah, sholawat dan salam kangge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam momentum Maulid. Kita ada di bulan Maulid, bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak karunia kepada kita sehingga kula lan panjenengan sedaya saged istiqomah di atas Islam, saged beramal soleh dengan sebaik-baiknya, beramal soleh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih Bapak Ibu semuanya sehat nggih? Ya, alhamdulillah. Pokoknya nek wis ning pengajian niate apik iku entuk berkah. Mugi-mugi engkang gadah utang ndang dilunasi kalih Allah. Mugi-mugi engkang sedih diberikan kebahagiaan oleh Allah. Mugi-mugi sing gelisah, gundah, galau, jauh jodoh, iki sing dereng jodoh itu didekatkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita enggak tahu berkah napa sing ajeng Allah berikan kalau kita mau menuntut ilmu seperti itu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah semuanya, malam hari ini kula pengin ngaji tematik. Nah, minggu kemarin kita ngaji kitab, saya bacakan kitab, saya terjemahkan, ngoten nggih. Malam hari ini ada ngaji satu tematik yang menurut saya sangat penting, tapi saya tidak lepas dari terujukannya nggih kita. Nanti ada tafsirnya saya sampaikan, kan ada hadisnya seperti itu. Baik, saya menulis satu artikel ya, tapi artikel mboten kula share teng website Balai Dakwah Sragen mboten, tapi ini memang untuk kajian. Saya rasa sangat penting. Hari ini saya kasih judul artikel ini Negeriku Darurat Pornografi. Nah, niki mengke kula tunjukke bukti-bukti nih. Tadi saya ngomong sama Mas Faisal, sama Mas Dwi, Mas kalau ada LCD saya sorot kayak ngeten kan, kayak ini men mantep ngono. Tapi nggih nak malam hari ini nggak selesai, kita lanjutkan ya. Ngoten nggih ibu-ibu nggih. Niki ayo hari ini ayo pasang niat kita, pasang telinga kita, pasang mata kita semuanya agar Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya. Negeriku darurat pornografi. Indonesia tercinta, Indonesia Raya. Kalau sudah berbicara tentang pornografi, ini menjadi modal kerusakan moral, martabat, akhlak, bahkan kerusakan bangsa. Tidak ada satu negeri pun kalau dosa besar itu sudah tercemari, mencemari negeri itu, pasti negeri itu akan rusak. Manapun itu. Ustadz, buktinya Korea kok ora rusak. Ustadz, Amerika sing pornografi banyak kok nggak rusak. Bukan itu yang saya maksud. Tapi rusak agamanya inilah yang paling mengerikan. Kalau hanya sekedar rusak kena bencana, itu ringan. Ringan, Bu. Ada banjir, rusak, rumahnya rusak. Mobilnya kendang. Bisa nggak kita mencari harta itu lagi? Bisa. Bisa. Momahku rusak, mobilku kendang, ning saya masih diberi sehat oleh Allah, akal jernih, hati jernih, agama kuat. Mobil yang tadinya rusak, mobil yang tadinya kendang, rumah yang tadinya rusak, itu akan kita cari lagi dengan izin Allah. Nggih apa nggih? Tapi kalau agama yang rusak, akhlak yang rusak, ancur dunia, remuk
akhirat, semacam itu. Betul niku, Pak. Nggih, makanya sesungguhnya negeri Indonesia ini, negeri tercinta ini, Masya Allah, ya, itu dalam kondisi betul-betul darurat pornografi yang memerlukan upaya preventif. Semuanya harus berperan. Jangan mengandalkan satu pihak, tapi keluarga dari komponen masyarakat terkecil itu harus berperan. Harus berperan. Ya. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi kuratif agar generasi bangsa ini betul-betul selamat, menyeluruh. Dari mulai TK atau mulai lahir ceprot sampai yang sudah tua harus berusaha untuk menghindari atau berusaha untuk meninggalkan pornografi. Nah, ini kuratif betul harusnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kula ajeng tanglet. Definisi pornografi niki napa? Monggo, Bu Ibu, mungkin nak dulu ada hadiah sing jawab untuk hadiah ya Mas ya. Napa Bu? Definisi pornografi. Halo? Pripun niki? Bapak-bapak, mas-mas lah, mas. Sinten sing ngertos? Ini saya akan sampaikan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dereng ngertos Ibu ya. Nggih, wong Indonesia ning ora roh Kamus Besar Bahasa Indonesia sami. Kula nggih ngertose lewat rencang gitu. Kamusnya mboten gadah gitu ya. Baik. Menurut KBBI, apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tiang Indonesia niku nggih kathah sing dereng saged bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sing tenanan lho ya. Nah, bahasa Indonesia sing biasa kita omongkan niku kantong bahasa Indonesia itu nggih rada rumit. Tapi teng Azerbaijan niku do belajar bahasa Indonesia, Pak. Azerbaijan yang sakniki perang niku lho. Perang kalih Armenia. Nah, niku ternyata ada universitasnya, ada fakultas bahasanya ngajarke bahasa Indonesia. Kula nggih gumun, bahasa Indonesia ternyata dipelajari di sana. Kita malah di sini nggak semangat belajar bahasa Indonesia. Wah, ya, berarti yang mboten napa-napa. Wong anak kula tak ajari ngomong bahasa Indonesia, bahasa Jawa ngono kuwi, tangga-tangga do ngomong, mbok diajari bahasa Jawa ya diajari juga bahasa Jawa. Jadi menokeh bahasa. Orang itu kalau tahu bahasa banyak itu menunjukkan pinter. Bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, bahasa Jawa pinter, bahasa Indonesia pinter, bahasa Cina pinter. Oh, ini ku pinter niku. Wah, ngoten. Kita ya setidaknya nggih bahasa Jawa kudu iso alus, bahasa Indonesia bisa, syukur-syukur bahasa Arab bisa, itu nggih jos niku pun sae gitu ya. Seperti itu. Baik, menurut KBBI yang pertama, karena mboten enten slide kula bacake nggih kula ulangi. Menurut KBBI yang dimaksud definisi dari pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis. Saya ulangi nggih Ibu-ibu. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Niki satu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya ulangi lagi. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Bisa tulisan cerita porno, bisa tulisan cerita seks, bisa lukisan gambar porno. Sakniki komik porno pun eneng. Komik porno niku enten Pak. Hati-hati anak-anak kita, Bu. Karena dampak dari pornografi itu sangat mengerikan. Narkoba otak. Hati-hati. Mungkin enten penjelasannya mungkin. Lalu yang kedua, menurut KBBI yang kedua, bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
Ini menurut undang-undang. Yang tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Apa itu? Pornografi adalah. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Paham, Bu? Ngertos, Bu? Pak? Pokoknya nek eneng dangdut koplo pornografi, ngono wae. Eneng iklan neng TV orang nganggo ora tutup aurat, buka paha tinggi-tinggi, buka dada tinggi-tinggi, berarti pornografi. Menurut apa tadi? Undang-undang berarti iklan sing pornografi itu boleh dituntut nggak? Boleh. Ini undang-undangnya. Saya tinggal wani sapa sing nuntut. Berarti nek eneng dangdut goyangan ngono kae dituntut boleh itu? Boleh, asal ada yang ini undang-undangnya. Ya kan? Ini saya bacakan lagi biar jelas gitu nggih. Jadi ngaji kula niki tenanan. Kula niku pengin kabeh wong Islam niku bebas dari yang namanya pornografi. Ini bahaya besar, soalnya bahaya besar. Kita kadang mau nganggap bahaya itu gur narkoba tok. Miras tok, enggak. Saya ulangi, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi, atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Eneng sing cium-ciuman di depan umum, tuntut boleh nggak? Boleh, menurut undang-undang ini, depan umum. Jelas, Pak? Menurut undang-undang niki nggih. Bukan menurut saya, undang-undang negara kita. Ya. Lalu dalam pandangan Islam, pornografi itu bagaimana? Allah menyebutkan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan ke-31. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tadi menurut undang-undang dan menurut KBBI. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang menurut Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ini ayat yang ke-30. Allah menyebutkan, kul, katakanlah lil mu'minin, kepada mukmin laki-laki, kepada orang Islam laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, maka itu akan menjadikan mereka lebih suci, lebih mulia. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas apa yang mereka kerjakan. Ini buat laki-laki Allah negur. Berarti namanya kon nunduk ke pandangan iku nak ndelok sing menyebabkan gara-gara didelok oleh mata menyebabkan timbulnya syahwat.
timbulnya keinginan untuk berbuat mesum, timbulnya keinginan untuk berbuat cabul, berbuat tidak senonoh, maka ini menurut Islam pornografi. Laki-laki. Dan Allah bedakan ayatnya, laki-laki dikasih wajengan sendiri, perempuan dikasih wajengan sendiri. Tidak dipisah, tidak disatukan oleh Allah. Karena ini urusan penting. Ya. Maka yang ayat selanjutnya, wa kullil mu'minati. Wahai Muhammad, kata Allah, katakan kepada mukminah, para ibu-ibu muslimah itu. Apa? Yakhdudna min absarihinna. Hendaklah mereka para wanita muslim itu menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadna furujahunna. Dan hendaklah mereka menjaga kemaluan mereka. Menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka setelah mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka bisa untuk menjaga kemaluan mereka dan tidak menampakkan perhiasan-keperhiasan mereka kecuali yang sudah terbiasa untuk dinampakkan, ini lebih suci. Jadi wong wedok niku nak dhek membuka aurat berarti akan mengembangkan pornografi menurut ayat ini. Yang tadi napa? Yang menyebabkan goro-goro pandangan mata, apa saja itu? Bisa karena film, bisa karena kartun-kartun sing porno, iklan-iklan, pokoknya tontonan-tontonan yang mengandung syahwat, itu kita kon menundukkan. Karena kalau kita tidak menundukkan, nyun ngapunten. Mata melihat, direspon oleh otak, turun ke hati, lalu kemaluan membenarkan. Nggih napa nggih? Nggih. Ora mungkin orang delok tiba-tiba kemaluane membenarkan itu ora mungkin. Pasti disebabkan karena delok. Bahayane delok kowe. Dan saat ini dieksploitasi besar-besaran pornografi hari ini, Bapak Ibu. Saya kutipkan tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Saya bacakan. Hada amrun minallahi ta'ala li ibadihil mu'minin. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ibadihi untuk seluruh hamba-hambanya al-mu'minin, yaitu hamba-hambanya yang beriman. Apa? Yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka amma harrama alaihim, atas apa yang telah Allah haramkan. Atas apa yang telah Allah haramkan. Ya, fala yang duru illa ila ma abaha lahumun nazar ilaihi. Ya. Yaitu atas perkara-perkara yang mana mereka itu memandangnya dapat menimbulkan kecondongan untuk berbuat kemaksiatan, kecondongan untuk dekat kepada zina. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan. Masya Allah. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau konsepnya begini, betul tadi menurut Undang-Undang Dasar nomor 44 tahun 2008. Saya ulangi lagi. Berarti selaras tadi itu dengan apa yang telah Allah peringatkan. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan tubuh atau bentuk pesan lainnya yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual. Ini menurut undang-undang. Masya Allah, kalau menurut definisi ini saja, itu hari ini kita dipenuhi oleh hal semacam itu. Lewat YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Ya. Ini bahkan kalau mau terkenal bertindak porno, bertindak cabul, itu cepat terkenal, Bu. Pak, betul, Pak. Leres niki. Gawe konten film sing Islami ngono kuwi jarang iso terkenal cepet. Ning coba sing bertindak cabul. Goyang gur nganggo bikini tok, sebar. Wah, iku banyak sing ngelek itu.
langsung videonya disebar. Atau bikin video TikTok, goyang-goyang, joget-joget ngono kae, wah wis langsung terkenal kuwi. Betul, hari ini kita seperti itu Bapak Ibu. Makanya Masya Allah ya, keadaan kita hari ini. Lalu di dalam ayat yang lain niki perintahnya Allah. Ayyuhan Nabi, wahai Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan mukmin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayyu'rafna, atau apa namanya, sesuatu yang boleh nampak saja. Jadi perintah kon nutupi perempuan itu ya, yudnina alaihinna min jalabibihinna, menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Makanya kalau dalam madhab Syafi'i, Pak, ini madhab Syafi'i ini, itu kalau dalam madhab Syafi'i ya, dalam madhab Syafi'i itu cadar niku wajib dalam madhab Syafi'i. Coba kalau belajar fikih Syafi'i ini kok, wajib cadar niku. Tapi prakteknya orang-orang di Indonesia sing mengaku bermadhab Syafi'i yang prakteknya Hambali, prakteknya Hanafi, cadar mukanya boleh nampak, tidak jadi masalah lah, tidak jadi masalah. Sing jadi masalah nak eneng sing elek-elek cadar, nah itu jadi masalah. Persoalan di antara para ulama itu bukan persoalan cadar iki syariat atau bukan, tapi yang dipersoalkan oleh para ulama itu, yang diperdebatkan oleh para ulama, cadar iki sunnah apa wajib. Cuma itu. Kalau ulama sepakat cadar niku syariat. Ning sing jadi perdebatan antara Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu wajib apa sunnah. Nah syariatnya iya. Ning kalau dalam madhab Syafi'i itu wajib. Ning bukune Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, usulul dalam usulul jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebutkan dalil-dalil tentang kewajiban bercadar. Tapi kita nggak usah ngambil hukum wajib lah, kita sunnah saja. Kalau ini nak wajib ya orang anu. Ning sing menjadi persoalan adalah bukan cadar apa tidak pakai cadar. Yang jadi persoalan nganggo jilbab apa orang nganggo jilbab itu. Engko nek sing nganggo cadar karo sing ora nganggo cadar, oh gontok-gontokan, sing seneng sing udo. Nah gitu ya, pun mboten masalah. Monggo sing ajeng nganggo cadar nggih sae, ning aja sing ora nganggo cadar ya aja ngelek-ngelek sing nganggo cadar, karena ini syariat. Tapi nek sing urung nganggo jilbab segera pakai jilbab. Ngoten. Ya, seperti itu. Maka ini perintah Allah agar apa? Agar manusia itu tidak menimbulkan syahwat satu sama lain. Mengapa laki-laki dengan perempuan itu dipisah? Sholatnya dipisah. Kalau duduk nggak boleh campur laki-laki dengan perempuan. Karena Allah menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang buruk dalam diri manusia. Ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Hari ini banyak diabaikan aturan Gusti Allah niku, Pak. Ya lihat saya itu SMP itu, Pak. Saya SD SMP. Sekolah saya campur. Lanang wadon, alhamdulillah aku lulus SMP terus ning Jawa ning pondok. Entek ora weruh wong wedok. Weruh wong wedok itu kadang sebulan pisan. Betul, karena ning pondok untuk metu pondok itu sebulan sekali. Karena apa? Penjagaan di pondok-pondok semacam itu. Semua di pondok-pondok semacam itu. Karena ini aturan Gusti Allah. Men ora sampai terjadi hubungan terlarang. Sampai dalam urusan sholat sekalipun, nyuwun ngapunten, wong wedok sama wong lanang kalau imamnya salah bener kene pun benten. Wong wedok nggak boleh pakai suara. Pakai tepukan tangan atau ditepuk pahanya yang kuat. Dari situ saja kita bisa. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim, an-nadratu sammun, pandangan mata itu sammun, masmumun.
Masya Allah ya. Samun masmumun, yaitu panah yang penuh racun. Pandangan itu. Pandangan itu panah yang penuh racun. Min sihami iblis, dan juga termasuk panah yang dilemparkan oleh iblis. Yang dilemparkan oleh. Faman tarokaha, sinten mawon yang bisa meninggalkan pandangan itu, tidak ndelok sembarangan, min khaufillah, karena dia takut kepada Allah. Aku ora ndelok wong kae sing ayu kae itu bojoku kae itu aku tak palingkan. Aku ora ndelok pornografi, aku ora ndelok sing elek-elek, aku ora ndelok dangdut, aku ora ndelok goyang dompet, aku ora ndelok iki. Karena aku takut, min khaufillah, karena aku takut kepada Allah. Anabahullahu imanan yajiddu halawatahu fi qalbih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan apa? Akan menggantinya dengan keimanan dan rasa manis di dalam hatinya. Dalam riwayat yang ditambahi hatta yaumal qiyamah, sampai datangnya hari kiamat, imannya tetap manis kalau dia bisa menjaga pandangannya. Maka ini merusak, pandangan itu hakikatnya merusak, Bu. Saya kasih ilustrasi, contoh misalkan konco SD akhirnya wis do kuliah, baru yuk ngadake reunian. Wah, kan gitu nggih. Reunian SD, kumpul ke koncone iki biyen SD iki wis do kuliah kabeh. Kumpulkan, akhirnya weruh, wah, saka pandangan mata kae biyen kayane elek keriting, saiki kok ayu. Wah, dari apa itu? Dari pandangan. Salam ke aku mbek dhek, pirang unting salami. Nah, misalkan ya. Berapa salamnya? Salamkan sama dia, mintakan nomor HP-nya. Nomor WA nih. Ki, wis salame diterima. Oh iya. Jos tenan. Kirimi nomor HP. Ki, nomor HP nih. Akhirnya goro-goro apa tadi? Pandangan delok ayu sing maune jarene ireng semua. Dari apa itu? Pandangan. Lalu malam-malam udah SMS. Assalamualaikum sisan. SMS itu mahrome. Assalamualaikum. Assalamualaikum ukhti. Waduh. Ngawur ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sudah sholat isya belum? Pih. Kayak gitu, Pak. Gitu ya. Hati-hati nih yang belum menikah nih ya. Jangan tertipu dengan yang sama. Kalau memang beneran kamu datang ke rumahku, lamar. Gitu dong. Jangan main SMS-an segala, jangan main WA-WA, apalagi main YouTube-YouTubean, Facebook-Facebookan. Nah, ya, ini awalnya dari apa tadi? Pandangan, akhirnya WA-an. Besok kita ketemu yuk makan. Awalnya makannya jauhan sana sini. Mau pengen makan apa? Nggak usah mahal-mahal Mas, mie ayam saja. Mangan mie ayam ya. Kono kene. Sesuk jarak lagi SMS-an meneh, akhirnya ketemuan rodok nyerek, udahlah itu. Aku sayang kamu, kamu sayang aku enggak. Kan? Berarti akhirnya ketemuan, jalan-jalan, awalnya gandengan tangan, wis gandengan tangan rodok dhuwur dipeluk, wis gak genah-genah. Awalnya dari apa? Pandangan. Dari pandangan. Ning nek ora ndelok, coba nek ora ndelok, masyaallah, ora tertipu dengan ayu. Ya, saya itu nikah sama istri saya itu, saya tahu istri saya itu ya malam pertama, Bu. Betul. Saya tahu bahkan wis bismillah ayu ora ayu ya wis. Saya nekat. Nah, karena apa? Saya wis lillahi taala, karena saya niat nikah itu niat ngibadah. Saya niat nikah wis bismillah ya Gusti, aku pengin jogo, saya kuliah saya dulu umum, ketemune ya kaya ngono kuwi. Wah, wis pokoknya aku bismillah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Ya, masalah, gitu kan. Maka jangan dimulaikan oleh Allah, semuanya berawal dari pandangan. Hati-hati dengan pandangan. Apa tadi bahasanya yang disebutkan oleh Nabi SAW? Samun masmumun. Pandangan itu panah yang beracun. Hati-hati. Mulai terjadinya zina, mergone goro-goro nonton pornografi. Ada, Bu, nyuwun ngapunten Pak niki. Ada seorang yang curhat itu ya. Saya itu sedih. Dia itu punya pasangan hidup yang halal. Punya istri. Ning kalau mau mendatangi istrinya itu nggak bisa. Kalau nggak nonton film porno dhisik.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwwata. Saya sedih. Lanangan kok kaya ngene iki ya Allah Gusti. Jadi dia itu nyuwun ngapunten tok bahasa niki anak-anak sih ya. Jadi pokoknya orang berhasrat kepada istrinya kalau urung nonton film porno. Padahal orang menikah itu butuh bibit bertakwa. Air mani yang dikeluarkan itu harus air mani yang bertakwa. Bukan dari yang buruk. Tapi anak dadi apik kalau yang keluar, yang dikeluarkan, yang ditanamkan benih itu dari yang tidak takwa. Makanya ada seorang ulama, seorang yang mengadu kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ada seorang murid, ya Imam Syafi'i, aku dulu waktu awal ketemu istriku koyone kok gur ora wedaan wae ayune pol. Oh, itu pertama lho, saiki Imam aku ndelok bojoku kok ora srek banget iki ngopo ngono ya. Itu betul. Lalu kata Imam Syafi'i, tundukkan pandanganmu. Tundukkan pandanganmu. Jangan kamu lihat yang haram. Jangan kamu lihat wanita yang haram, wanita yang tidak pas. Akhirnya dijalankan betul sama dia. Akhirnya setelah dia menundukkan pandangan, dia tahan pandangannya, nggak delok sing haram, nggak delok wanita yang bukan mahramnya ini dan lain sebagainya. Jarak 1 bulan, istrinya sudah kembali cantik seperti semula. Mengapa kita kok melihat istri kita itu nggak cantik? Karena kita ndelok sing haram, oke ndelok sing haram. Betul, Pak. Karena ndelok nang TV wah lebih seksi kok bojoku. Bojoku wis mulai kisut iki. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyuwun ngapunten, niki keadaan memang seperti itu. Terlebih-lebih anak-anak kita, Pak, Bu. Anak-anak kita hari ini Masya Allah ya. Keadaannya. Saya bacakan, Pak. Ini data tahun 2018 dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Saya bacakan datanya. 98,3% pelajar terpapar pornografi. 98,3% pelajar terpapar pornografi pada bulan Juni 2018 lalu. 2 tahun yang lalu loh ini. 2018. Kemenkes melakukan screening adiksi pornografi di kalangan SMP dan SMA. Sebanyak 1.314 responden yang dijadikan sasaran adalah pelajar wilayah Jakarta Besar. Ya. Maka hasilnya 98,3% anak SMP dan SMA terpapar pornografi. Dari apa saja itu? Bisa dari tontonan YouTube, bisa dari game. Loh, game ini kena iklan, game mungkin nggak pornografi, tapi kalau muncul iklan apa-apa naik nak orang nganggo wong wedok kaya ora payu kok. Pasti neng wong wedok setengah bugil. Coba mang titenono nak jenengan nyetel YouTube iku. Iklan iku kata wong wedok, iklan poker, mainan, wong wedok yang dipakai. Iklan ini orang perempuan yang dipakai. Makanya kemudian hasilnya hanya 1,7% pelajar yang tidak terpapar pornografi. Masya Allah. 1,7% saja pelajar yang tidak terpapar pornografi, Ibu. Artinya kebanyakan sudah anak SMP dan anak SMA kebanyakan sudah melihat tontonan-tontonan yang tidak tepat. Entah itu ya film, entah itu game dan lain sebagainya. Coba bayangkan itu, Pak. Keadaan negeri kita hari ini. Maka ibu-ibu semuanya ayo berperan. Bapak-bapak semuanya jangan bebaskan anak kita pinjem HP, jangan beri jarak. Jangan dibiarkan bawa HP sendiri ke sana kemari, dicek. Kalau anak sudah gelagatnya elek, HP-nya dikunci, wong tuane ora weruh kuncine, omongi. Jangan-jangan ada apa-apanya di dalam HP-mu, nak. Patut curiga, orang tua wajar seperti itu.
Kita harus bisa punya sifat tegas kepada anak. Demi apa ini? Kemudian tahun 2019, Sekretaris Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mengungkap hasil survei mengenai akses pornografi pada anak-anak. Survei melibatkan 1.411 orang responden yang terdiri dari anak SMP dan SMA. Sekitar 97% anak SMP dan anak SMA kelas 1 dan kelas 2 telah mengakses konten pornografi. Baru kelas 1 dan kelas 2 SMP dan SMA sudah tahu yang namanya konten pornografi, Pak. Ada seorang guru sing cerita kepada kita semuanya, kepada saya. Kaget anaknya itu masuk grup WA, yang isinya grup WA itu isinya konten pornografi. Tahu dari mana anaknya? Dari temannya. Dikirimi, ayo masuk ke sini, nanti akan kami kirimi video-video. Anaknya semacam itu anak SMP, Pak. Kejadian itu di Gemolong. Itu satu yang baru terbongkar, yang tidak terbongkar mungkin banyak. Ini saya sampaikan. Saya nyampaikan seperti karena saya sayang dengan kaum muslimin. Saya cinta dengan kalian semuanya, dengan bapak ibu semuanya. Saya nggak ingin saudara saya tertimpa keburukan. Bukan hanya demi Islam, tapi juga demi bangsa dan negara kita. Bagaimana yang akan menggantikan calon pemimpin-pemimpin kalau kecilnya itu otaknya sudah porno? Piye nanti kalau dia menjadi pemimpin? Bagaimana dia nanti kalau mengatur negara ini kalau otaknya sudah tersisipi oleh porno? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tahun 2019. Ya, kemudian tempat mengakses konten pornografi tertinggi dilakukan oleh anak-anak di kamar mereka sendiri. Akses tertinggi di rumah, di kamar sendiri. Keduanya adalah di warnet. Ketiganya adalah di sekolahan. Neng kamare dewe disediakan wifi sendiri oleh ibu bapaknya. Kuota dijojong oleh ibu bapaknya. Ibu bapaknya sibuk kerja, nggak merekso HP anake. Nak diperekso anake ngamuk-ngamuk, nesu wong tuane ora iso apa-apa. Orang tua harus bisa bertindak tegas dengan anak yang semacam ini. Demi kemaslahatan hidup kita bersama, Bapak Ibu. Ya. Kemudian tahun 2020. Ini 2020. 62,7% remaja Indonesia telah melakukan hubungan seks di luar nikah. Tadi 2019 baru nonton. Masuk 2020 62,7% pemuda Indonesia telah melakukan hubungan di luar nikah. Innalillahi wa inna. Ini negara dhewe sing ngomong, Pak. Bukan saya ngarang-ngarang. Sumbernya Kemenkes. Bukan saya sendiri yang ngarang-ngarang. Kemenkes, Bapak Ibu. Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Pasien terinfeksi HIV/AIDS dalam rentan 3 bulan ada 10.203 kasus, 30% penderita berusia remaja. 30% ini remaja. Sumbernya KPAI. Masya Allah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sumbernya jelas. 30% dari 10.000 kasus HIV/AIDS, 30%-nya anakmu muda. Dan paling banyak yang terkena HIV/AIDS disebabkan karena hubungan di luar nikah, ganti-ganti pasangan. Masya Allah, prihatin nggih Bu nggih. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan terlalu sibuk kita untuk memikirkan dunia. Perhatikan anak kita, perhatikan betul anak-anak kita, Pak. Relakan hidup kita untuk anak kita, Ya. Maka
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang mugi-mugi Allah rahmati, Allah berkahi. Ya. Seorang bocah kelas 6 SD berinisial A nekat mencabuli 3 orang anak di kompleks rumahnya gara-gara terpengaruh film porno. A diketahui sering menonton film porno di warnet dekat rumahnya. Sumbernya Sindonews di Riau ini. Kemudian di Garut, Jawa Barat, petugas kepolisian Resor Garut menyampaikan hasil pemeriksaan sementara. Terlapor S umur 14 tahun atas dugaan pidana pencabulan terhadap anak 15 tahun di Kabupaten Garut. F mengaku dia seperti itu karena terpengaruh film porno dan tontonan-tontonan yang porno. Dari apa tadi awalnya? Pandangan. Jangan main-main dengan Allah. Sudah kullil mu'minina yaghudduna min absarihim, kata Allah. Katakanlah kepada orang-orang mukmin itu agar dia menundukkan pandangannya. Nak dek orang nundukkan pandangannya, akibatnya semacam ini. Bagaimana kita bisa menundukkan pandangan? Ayo tontonan-tontonan yang berbau porno, Korea-Koreaan koyo ngono kae tinggal ke. Betul, Pak. Bu, betul. Makanya saya agak kecewa sama kiai saya itu, Masya Allah. Saya itu dulu kagumnya luar biasa sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi gara-gara pernyataan beliau mengatakan, ayo anak muda, delok Korea, saksen itu jadi sedih saya, ya Allah Mbah Yai. Saya sedih jadinya, Pak. Saya dulu kagum dengan tulisan-tulisan beliau, fatwa-fatwa beliau itu hebat betul itu. Pinter beliau itu, cerdas betul. Ya, semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau. Kita doakan kebaikan kepada beliau. Wah, malah ngongkon nonton film Korea, saya sedih, Pak, sedih. Kiai saya itu, saya banyak buku-buku itu saya rujukan beliau yang nulis. Bahkan tulisan Arabnya pun bagus. Beliau pakai tulis kitab pinter. Beliau itu cucunya Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi ya nggak tahu, mungkin ada orang di belakangnya. Kalau saya rasa beliau tidak semacam itu. Betul. Saya sedih, tapi saya selalu doakan kebaikan. Jangan berprasangka elek, tapi tetap doakan kebaikan. Tetap doakan kebaikan kepada siapapun juga, kepada kiai-kiai kita. Ya, namanya manusia ujian wajar. Kita diuji mungkin dengan kesusahan, kalau beliau diuji dengan kedudukan, kan gitu. Setiap manusia itu beda-beda ujiannya. Maka saling mendoakan. Malah jangan sampai saling mencela. Sampaikan sing elek ojo ditiru. Iki sing ora bener iki. Sambil kita doakan. Bu, itu kiai top, kiai hebat itu, panutan. Ya, Pak. Maka jangan dimuliakan oleh Allah, ini keadaan kita hari ini, Pak. Baik, satu judul lagi. Akibat pornografi bagi orang dewasa. 1. Berkurangnya keharmonisan antara pasangan suami istri. Tadi sudah saya ceritakan, gara-gara arep ndatangi istrinya kudu ndelok porno, ora harmonis ini. Ya, kemudian jika terlalu sering nonton film porno, pria atau wanita akan membutuhkan pengalaman seksual yang lebih ekstrim untuk bisa terangsang. Karena dia pasti akan mencontoh kalau yang sudah punya istri, oh ditiru adegan ini, adegan itu. Iki wis duwe bojo, lah nek sing urung duwe bojo bisa-bisa sama kambing nanti. Gara-gara sering nonton sing kaya ngono kuwi. Ketika menonton film porno, produksi dopaminnya akan meningkat sehingga membuat suasana hati itu rusak. Akan tetapi jika terlalu sering justru dapat menurunkan sensitivitas otak terhadap rangsangan seksual. Gara-gara sering nonton film porno, nyun ngapunten, ora terangsang kepada istrinya sendiri. Itu bahayanya sampai semacam itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kepercayaan bahwa seksual dengan siapa saja adalah hal yang tidak bertentangan. Makanya wajar dulu itu mergone oke porno, ada seorang dosen sing ngomongke nak zina seneng podo seneng ora. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosenmu ya, Mas?
Bukan, alhamdulillah ting ya ning kono ya Mas ya. Jadi tiru tapi Mas. Betul itu Pak. Kiai protes itu. Sidogiri itu protes, saya baca bukunya itu. Sidogiri, pondok Sidogiri protes. Pondoknya Buya Yahya protes. Pondoknya Habib Taufik protes. Pondok Ngeruki protes. Pondok Ngetinggi protes dengan keadaan itu. Pondok saya Darussa ada protes. Pondok Imam Bukhari sini pun protes. Ustadz-ustadznya karena ngeri. Berarti menghalalkan perzinahan. Ya, berarti menghalalkan perzinahan. Munculnya perasaan bahwa pernikahan adalah pada dasarnya membatasi hasrat seksual. Akhirnya terjadi perselingkuhan dan seks bebas. Goro-goro sering minum porno, itu akhirnya dianggap halal. Mulai berkurang ketertarikan terhadap keinginan berkeluarga dan membesarkan anak. Goro-goro ini pornografi. Jadi bahaya besar Bapak Ibu. Type. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih sudah 50 menit saya di hadapan panjenengan semuanya. Nanti insya Allah kita lanjutkan. Ini masih banyak sebenarnya materi Pak. Ini saya tulis sendiri. Ya, ini bisa nanti kalau bapak-bapak mau minta filenya tidak mengapa. Tapi saya kaji tulisan ini bukan hanya di sini. Saya kaji di tempat lain. Karena ayo kita sama-sama. Jangan sampai menyerahkan ini hanya kepada ustadz, kepada kiai, kepada ajengan, tapi semua komponen masyarakat muslim harus berperan agar masyarakat kita terlindungi dari balak yang mengerikan ini, Pak. Ini balak yang mengerikan. Demikian Bapak Ibu, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ini bisa menjadi barokah. Allah berikan barokah kepada kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum lisairil muslimina min kulli dzam wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wallahu afiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Demikian kula lajeng nyuwun pamit karena saya jam 9 ada ditunggoni enten temen yang mau ketemu saya. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Ya Allah, semoga Allah berikan. Sebelumnya kita berdoa dulu mungkin 2 menit 3 menit kita berdoa. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin la yustajabulah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sya isfi anta syafi la shifa ila shifa wa isfihi Bapak Sutrisno isfihi Bapak Sutrisno ya Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.